Tatapan pertama di taman kota. Namaku Arga, seseorang yang biasa saja. Siswa kelas 2 SMA di sebuah kota kecil yang tenang. Hidupku dulu terasa datar, berputar antara rumah, sekolah, dan lapangan bola bersama teman-teman. Tak ada yang istimewa, sampai hari itu. Hari ketika aku melihatnya untuk pertama kali, di taman kota. Sore itu, matahari hampir tenggelam, langit berwarna jingga. Burung-burung terbang pulang, dan angin membawa aroma dedaunan basah setelah hujan kecil. Aku duduk di bangku taman, menunggu teman yang katanya mau datang untuk membahas tugas kelompok. Tapi seperti biasa, dia datang terlambat. Saat itulah aku melihatnya, seorang gadis berseragam sekolah, duduk di bangku seberang. Rambutnya terurai, wajahnya menghadap langit sambil tersenyum tipis. Ada sesuatu di matanya, entah apa, yang membuatku terdiam. Tatapannya seolah berbicara, seolah dunia berhenti sesaat hanya untukku. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dada. Rasanya seperti sedang melihat potongan waktu yang ingin kuhentikan. Aku ingin tahu siapa dia, tapi anehnya, aku justru terlalu gugup untuk sekadar menatap terlalu lama. Cantik banget, bisikku pelan. Bahkan aku sendiri tak sadar sudah mengucapkannya. Gadis itu menunduk, lalu matanya bertemu dengan mataku. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar seperti drum di upacara bendera. Dia tersenyum, lembut, lalu menunduk lagi sambil memainkan jemarinya. Sejak saat itu, aku tahu, sesuatu di dalam diriku berubah. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu tatapan itu akan terus menghantui pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali aku menatap ke arah gadis itu, jantungku berdetak lebih cepat. Entah kenapa, aku merasa seperti mengenalnya. Padahal aku yakin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mungkin karena wajahnya yang begitu damai, atau mungkin karena tatapan matanya yang seperti membawa ketenangan. Beberapa menit berlalu, temanku belum juga datang. Aku masih di bangku itu, dengan buku catatan terbuka di pangkuan. Tapi pikiranku sudah melayang entah kemana. Saat aku melirik lagi, gadis itu sedang memberi makan burung merpati. Tangannya kecil, lembut, dan setiap gerakannya tampak penuh perhatian. Beberapa anak kecil di dekatnya tertawa melihat burung-burung berebut remah roti yang ia lemparkan. Aku ikut tersenyum tanpa sadar. Tiba-tiba seekor merpati terbang mendekat ke arahku, hinggap di atas bangku. Gadis itu menatapku sambil tertawa kecil. Suaranya lembut, seperti lagu yang baru pertama kali ku dengar tapi langsung kusukai. Kamu juga suka burung merpati? Ya, katanya dengan nada malu-malu. Aku agak gugup. Iya. Mereka, lucu aja. Jawabku kaku. Dia tersenyum. Aku sering ke sini, biasanya sore-sore. Setelah les, aku suka lihat langitnya. Indah. Ya, aku mengangguk pelan. Iya, indah banget. Apalagi sekarang, entah kenapa aku menatap matanya waktu bilang itu. Dan dia menunduk, pipinya sedikit memerah. Ada jeda hening yang aneh, tapi nyaman. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan dan helai rambutnya. Waktu seakan melambat. Aku Raina, katanya tiba-tiba, masih menatap burung-burung itu. Aku tersenyum. Jantungku makin tak karuan. Arga, jawabku singkat. Dia mengangguk, lalu berdiri sambil menggenggam tasnya. Senang ketemu kamu, Arga. Aku hanya bisa mengangguk. Padahal dalam hati aku ingin menahannya lebih lama di sana. Dan sebelum aku sempat bilang apa-apa lagi, dia sudah berjalan pergi, meninggalkan aroma bunga yang entah kenapa masih tercium bahkan setelah sosoknya menghilang di tikungan taman. Hari itu, aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat itu akan jadi awal dari sesuatu yang besar. Awal dari sebuah tatapan yang kemudian mengubah seluruh hidupku. Keesokan harinya, pikiranku masih saja tertuju pada gadis bernama Raina itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa mengingat jelas senyumnya, suaranya yang lembut, bahkan caranya menunduk waktu aku menatapnya terlalu lama. Rasanya seperti baru saja menonton film yang indah dan aku belum mau keluar dari bioskopnya. Di sekolah, aku tidak bisa fokus. Saat guru menjelaskan, aku malah melamun. Arga, jawaban nomor 3, teriak Pak Harun dari depan kelas.
12. Pak. Jawabku asal. Satu kelas tertawa, dan aku cuma bisa menepuk jidat sambil senyum malu. Setelah bel pulang berbunyi, aku berjalan pelan ke taman kota lagi. Entah kenapa, kakiku seperti punya keinginan sendiri. Aku hanya berharap, mungkin, Raina akan muncul di sana lagi. Dan benar saja, di bangku yang sama, dia duduk sambil menulis di buku kecil. Rambutnya diikat separuh, dan kali ini dia memakai seragam olahraga sekolah. Aku mengenali lambang di bajunya, SMA Harapan Bangsa, sekolah yang jaraknya hanya 2 blok dari sekolahku. Aku sempat ragu untuk mendekat, tapi akhirnya ku beranikan diri. Raina, panggilku pelan. Dia menoleh, lalu tersenyum. Arga, kamu datang lagi. Suara itu, senyum itu, semuanya terasa akrab. Seolah aku sudah mengenalnya lama. Aku duduk di sebelahnya, menjaga jarak sopan. Kamu suka nulis? Tanyaku sambil melirik buku kecil di tangannya. Dia tersenyum malu. Iya, cuma catatan kecil aja. Kadang puisi, kadang hal-hal yang aku rasain. Oh ya, aku juga kadang nulis. Tapi biasanya cuma hasil contekan waktu ulangan. Jawabku sambil tertawa kecil. Raina ikut tertawa. Suaranya membuat suasana sore itu terasa sempurna. Setelah itu, kami bicara banyak hal. Tentang sekolah, tentang teman, bahkan tentang impian kecil kami masing-masing. Raina bilang dia suka fotografi. Katanya, dia ingin suatu hari bisa keliling kota hanya untuk memotret langit sore. Aku suka langit, ujarnya pelan. Karena dia nggak pernah sama, tapi selalu indah. Aku menatapnya, dan dalam hati berbisik, kamu juga begitu, Raina. Matahari mulai tenggelam, langit memerah. Kami diam beberapa saat, menikmati pemandangan itu. Aku merasa nyaman, sangat nyaman, seperti sedang berada di tempat yang seharusnya. Raina, panggilku perlahan. Dia menoleh, matanya menatapku lembut. Mungkin ini aneh, kataku, tapi aku senang bisa ketemu kamu di sini. Raina tersenyum, menatapku lama, lalu berkata, aku juga, Arga. Kadang hal kecil seperti ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar, kan? Aku hanya tersenyum. Aku tahu, entah apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal pasti, taman kota itu kini punya makna lain bagiku. Tempat di mana aku menemukan seseorang yang membuat hidupku terasa lebih hidup. Sejak hari itu, taman kota jadi tempat yang selalu ingin ku datangi. Awalnya aku datang hanya karena ingin mengulang perasaan hangat itu. Tapi lama-lama, alasanku jelas, aku ingin bertemu Raina. Dan anehnya, setiap kali aku datang, dia selalu ada. Entah itu duduk di bangku yang sama, atau berdiri di dekat air mancur sambil memotret langit sore dengan ponselnya. Kadang dia menoleh dan tersenyum kecil, lalu melambaikan tangan pelan. Dan entah kenapa, dadaku langsung hangat. Kami jadi sering bicara tentang tugas sekolah, tentang makanan kesukaan, bahkan tentang hal-hal kecil yang sepele. Dia suka roti bakar coklat keju. Aku suka es teh manis tanpa es. Dia benci matematika. Aku lebih benci lagi. Setiap percakapan kami seperti potongan kecil kebahagiaan yang sederhana. Tidak perlu kata cinta. Tidak perlu janji manis. Cukup tawa dan tatapan yang jujur. Suatu sore, aku datang lebih cepat. Langit masih cerah, dan taman belum terlalu ramai. Aku menunggu di bangku biasa, sambil memainkan earphone dan mendengarkan lagu yang baru saja dikirim temanku. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya datang. Dia mengenakan jaket putih tipis dan membawa kamera kecil di tangan. Halo, Arga, sapanya. Kamu datang lebih cepat hari ini. Aku mengangguk. Iya, nggak sabar nunggu kamu. Raina tertawa kecil, pipinya sedikit memerah. Kamu selalu tahu cara bikin orang senyum. Ya. Dia duduk di sebelahku, menatap langit yang mulai berubah warna. Sore itu kami tidak banyak bicara, hanya diam sambil menikmati suasana. Kadang dia memotret awan, kadang aku memperhatikannya dari samping. Dan setiap kali dia tertawa kecil karena hasil fotonya bagus, aku merasa ikut bahagia. Arga, katanya tiba-tiba. Kalau suatu hari aku nggak bisa ke taman ini lagi, kamu bakal tetap datang nggak? Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik.
Tentu, jawabku akhirnya. Karena tempat ini udah bukan cuma taman lagi buatku. Dia menatapku. Matanya lembut tapi dalam. Maksudmu? Aku tersenyum kecil. Di sini aku pertama kali ngerasa hidupku berubah. Karena aku ketemu kamu. Raina menunduk. Wajahnya memerah. Tapi aku bisa lihat senyum kecil di bibirnya. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun. Matahari di ufuk barat mulai menghilang, meninggalkan warna jingga keemasan di langit. Dan di bawah langit itu, aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Hari demi hari berlalu, dan setiap sore seolah punya kisahnya sendiri. Kadang kami berbagi cerita lucu tentang sekolah. Kadang hanya diam sambil mendengarkan lagu dari ponselku berdua di satu earphone. Aku mulai hafal kebiasaannya. Bagaimana ia menggigit bibir saat gugup. Bagaimana matanya berbinar setiap kali bercerita tentang langit sore. Dan bagaimana senyumnya bisa membuat waktu terasa lebih lambat. Aku tahu, ini bukan sekadar rasa kagum. Ini cinta, meski aku belum berani mengakuinya. Suatu sore, Raina datang dengan wajah sedikit murung. Aku tahu dari tatapan matanya, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Kamu kenapa? Tanyaku hati-hati. Dia menggeleng. Enggak apa-apa. Cuma capek aja. Tapi aku tahu. Jawabannya bukan itu. Kami duduk lama dalam diam. Hanya suara air mancur dan kicau burung yang terdengar. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan. Arga, kamu pernah takut kehilangan sesuatu sebelum sempat punya? Enggak. Pertanyaan itu membuatku diam. Aku menatap wajahnya. Lembut. Tapi ada kesedihan di sana. Pernah. Jawabku akhirnya. Aku pernah takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kumiliki. Dia tersenyum tipis. Lalu menatap langit. Aneh. Ya, kadang kita belum berani berharap. Tapi hati udah terlalu dalam. Aku tidak tahu apa yang sedang ia maksud. Tapi sore itu, aku hanya ingin membuatnya tersenyum lagi. Aku berdiri. Menatap langit jingga yang mulai memudar. Lalu berkata, kalau kamu takut kehilangan langit sore, tenang aja. Aku bakal tetap di sini. Setiap hari. Di taman ini. Sampai kamu datang lagi. Raina menatapku lama. Matanya yang berkilau itu seperti menyimpan sesuatu. Lalu ia tersenyum. Senyum yang membuat jantungku nyaris berhenti. Janji. Ya, katanya pelan. Janji. Jawabku tanpa ragu. Sejak saat itu, kami makin sering bertemu. Kadang belajar bareng. Kadang hanya duduk tanpa bicara. Tapi aku sadar, setiap kehadirannya jadi alasan bagiku untuk semangat menjalani hari-hari. Dia adalah warna di hari-hariku yang dulu abu-abu. Sampai suatu sore, ketika langit berwarna oranye lembut, aku memotret Raina diam-diam. Dia menoleh, lalu tersenyum. Dan saat itu aku tahu, di balik semua keindahan langit, ada satu pemandangan yang paling indah di dunia ini, senyumnya. Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Aku jatuh cinta, sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa alasan lain selain karena tatapan itu. Tatapan pertama yang kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Sudah 2 minggu sejak aku dan Raina pertama kali berkenalan di taman kota. Sejak hari itu, hidupku seperti punya ritme baru. Bangun pagi jadi terasa ringan. Sekolah tak lagi membosankan. Dan setiap sore selalu kutunggu dengan sabar, karena di sanalah aku bisa bertemu dengannya lagi. Hari ini, langit tampak cerah. Di sekolah, teman-temanku sudah mulai menyadari kalau aku sering tersenyum sendiri. Woi, Arga, lo lagi naksir ya? Teriak Reno, sahabatku, sambil menepuk pundakku. Aku pura-pura tidak peduli. Apaan sih? Orang lagi mikir. Mikir apaan? Mikirin cewek taman kota. Ya, aku terdiam. Reno langsung tertawa keras. Ketahuan. Haha. Dasar bucin. Mungkin dia benar. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, sore bersama Raina jauh lebih penting dari ejekan teman-teman sekolah. Sore itu, aku datang lebih awal ke taman. Angin bertiup lembut, dan suara tawa anak-anak kecil terdengar dari kejauhan. Aku menunggu di bangku biasa sambil memainkan botol air mineral. Beberapa menit kemudian, Raina datang. Kali ini dia mengenakan seragam olahraga dan membawa kamera Polaroid kecil. Hai, Arga, sapanya ceria.
Aku tersenyum. Hai juga, dari sekolah langsung ke sini. Iya, abis olahraga. Terus aku pengen lihat langit sore. Hari ini cantik banget. Ya, aku menatapnya. Langitnya, atau kamu. Dia menoleh cepat, lalu menunduk sambil tertawa kecil. Kamu nih, suka bikin orang salah tingkah. Kami duduk berdampingan. Raina mulai memotret langit, bunga, bahkan burung-burung yang terbang di atas air mancur. Aku suka motret hal-hal kecil, katanya sambil menatap hasil fotonya. Soalnya kalau suatu hari aku sedih, aku bisa lihat lagi foto-foto ini dan ingat kalau dunia nggak selalu kelabu. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana tapi dalam. Aku baru sadar. Di balik senyum cerianya, Raina punya sisi lembut yang penuh perasaan. Kamu sendiri, Arga, tanyanya. Kalau sedih, kamu ngapain? Aku berpikir sejenak, main bola, kadang nulis juga. Nulis apa? Aku tersenyum kecil, nulis tentang seseorang yang bikin hariku beda. Dia menatapku, dan aku bisa lihat rona merah lembut di pipinya. Sore itu kami berjalan keliling taman. Raina sesekali memotretku diam-diam, lalu pura-pura sibuk melihat hasilnya. Dan setiap kali aku tertangkap kamera, dia tertawa kecil. Biar nanti aku punya kenangan, katanya. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tahu, aku juga ingin menyimpan setiap detik bersamanya. Sebelum pulang, dia menyerahkan satu foto Polaroid padaku. Di foto itu, aku sedang menatap langit, sementara matahari sore di belakangku membuat siluet yang hangat. Buat kamu, katanya, supaya kalau aku nggak bisa datang, kamu tetap ingat kalau kita pernah lihat langit yang sama. Aku menggenggam foto itu erat. Aku bakal simpan baik-baik. Dia tersenyum. Janji. Ya, aku mengangguk. Janji. Sudah 3 hari Raina tidak datang ke taman. 3 sore berlalu tanpa senyumnya. Tanpa suara tawanya. Tanpa kamera kecil yang biasanya ia bawa kemanapun. Bangku taman tempat biasa kami duduk terasa kosong. Dan langit sore yang biasanya terasa hangat kini terlihat datar. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang sibuk sekolah. Mungkin ada tugas, atau kegiatan ekstrakurikuler. Tapi semakin hari, rasa rinduku semakin sulit dijelaskan. Rasanya aneh, aku baru mengenalnya beberapa minggu. Tapi kehilangan kehadirannya seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Hari keempat, aku memberanikan diri pergi ke sekolahnya. Untungnya, aku tahu nama sekolah Raina dari seragamnya. Aku berdiri di depan gerbang SMA Harapan Bangsa, menunggu bel pulang berbunyi. Begitu siswa-siswi mulai keluar, mataku mencari wajah yang familiar, tapi tidak kutemukan. Aku hampir menyerah, sampai akhirnya seseorang menepuk bahuku. Cari siapa? Mas, tanya seorang siswi sambil tersenyum sopan. Aku cari Raina. Raina kelas berapa ya? Kalau boleh tahu. Gadis itu terdiam sebentar. Raina, maksudnya Raina Putri. Aku mengangguk cepat. Dia menunduk, lalu berkata pelan. Raina nggak masuk sekolah udah beberapa hari. Katanya sakit. Jantungku langsung berdebar. Sakit, parah. Ya, gadis itu hanya menggeleng. Aku kurang tahu. Tapi katanya lumayan. Rumahnya dekat taman. Di Jalan Kenanga. Aku berterima kasih. Lalu langsung menuju ke sana. Rumah Raina ternyata tidak jauh. Sebuah rumah sederhana dengan pagar putih dan banyak pot bunga di depan. Aku ragu untuk mengetuk. Tapi sebelum aku sempat berpikir, pintu terbuka dan seorang wanita parubaya keluar. Iya. Nak, ada perlu apa? Aku menelan ludah. Permisi. Bu, saya Arga. Teman sekolah Raina. Oh, Arga. Nada suaranya berubah lembut. Raina lagi istirahat. Nak, dia demam sejak beberapa hari lalu. Tapi sekarang udah mendingan. Aku merasa sedikit lega. Boleh saya titip sesuatu? Bu. Aku menyerahkan foto Polaroid yang dulu Raina berikan padaku. Tapi kali ini aku balikkan sisi kosongnya dan menulis satu kalimat kecil. Langit sore masih sama. Tapi tanpa kamu. Warnanya berbeda, Arga. Ibunya tersenyum membaca tulisan itu. Nanti ibu kasih. Ya, Raina pasti senang. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku menatap foto yang kupunya. Foto saat aku menatap langit sore. Sekarang aku baru mengerti. Kenapa dia bilang, supaya kalau aku nggak bisa datang,
Kamu tetap ingat kalau kita pernah lihat langit yang sama. Raina seolah sudah tahu bahwa akan ada hari-hari ketika kami tak bisa bertemu. Aku menggenggam foto itu erat, lalu berbisik pada langit malam. Cepat sembuh ya, Raina. Aku rindu kamu. 2 hari setelah aku mengantar foto itu, akhirnya sore itu aku melihatnya lagi. Raina, dia duduk di bangku taman yang sama, dengan rambut tergerai dan wajah yang sedikit pucat. Tapi senyumnya tetap seperti dulu, lembut dan menenangkan. Aku hampir tak percaya mataku. Aku berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya menghampirinya. Raina, suaraku nyaris bergetar. Dia menoleh, tersenyum. Hai, Arga, aku duduk di sampingnya, menjaga jarak seperti biasa. Kamu udah sembuh, udah agak mendingan. Jawabnya pelan. Terima kasih. Ya, buat fotonya. Aku tersenyum kecil. Kamu lihat, iya, waktu ibu kasih. Aku langsung nangis. Aku kaget. Loh, kenapa nangis? Dia tertawa pelan, tapi matanya agak basah. Karena tulisan kamu, hangat banget. Kayak aku benar-benar nggak sendirian. Ada sesuatu di dadaku yang terasa sesak tapi indah pada waktu yang sama. Aku hanya bisa menatapnya lama, mencoba menahan rasa yang sudah terlalu dalam. Kami diam cukup lama, angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga yang tumbuh di sekitar taman. Burung-burung beterbangan rendah, seolah tahu bahwa sore itu bukan sore biasa. Arga, katanya tiba-tiba. Pernah nggak kamu ngerasa takut sama hal yang nggak kamu tahu? Aku menatapnya, maksudnya, kayak kamu tahu semuanya bisa berubah kapan aja. Tapi kamu tetap berharap itu nggak akan terjadi. Aku terdiam, ada sesuatu di nada suaranya yang berbeda. Seolah ada beban di balik senyum manisnya. Raina, kamu kenapa? Tanyaku lembut. Dia tersenyum samar. Nggak apa-apa. Kok, aku cuma lagi mikir. Kami kembali diam. Tapi kali ini, diamnya terasa berat. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi tatapan matanya seolah memintaku untuk tidak memaksa. Lalu ia mengganti topik dengan cepat. Kamu tahu nggak, Arga, kalau langit sore itu cuma bertahan sebentar. Tapi justru karena itu dia indah. Aku menatap langit yang mulai oranye. Mungkin sama kayak perasaan. Ya, kalau terlalu lama, orang kadang lupa rasanya berharga. Raina menoleh padaku dan tersenyum kecil. Kamu selalu bisa ngomong hal-hal yang bikin hati tenang. Sebelum pulang, dia memotret kami berdua untuk pertama kalinya. Satu foto Polaroid, dengan latar langit jingga dan senyum yang nyaris sempurna. Buat kenang-kenangan, katanya. Biar nanti kalau aku nggak bisa datang lagi, kamu tetap punya foto ini. Aku ingin bilang kalau aku nggak mau kenangan, aku mau kebersamaan. Tapi kata-kata itu hanya berhenti di ujung lidah. Dia berdiri, menatapku lama, lalu berkata pelan, Arga, terima kasih udah selalu datang. Setelah dia pergi, aku menatap foto itu lama sekali. Di dalamnya ada 2 orang, satu sedang jatuh cinta, dan satu lagi sedang menyembunyikan sesuatu yang tak ku ketahui. Dan aku mulai sadar, mungkin, langit yang sama, tak selalu berarti, rasa yang sama. Sudah hampir seminggu sejak pertemuan terakhir kami di taman. Dan kali ini, Raina benar-benar tak datang lagi. Awalnya aku mencoba sabar, mungkin dia sibuk sekolah, mungkin belum sembuh sepenuhnya. Tapi setiap kali sore datang dan langit berubah jingga, rasa sepi itu semakin menusuk. Bangku taman terasa lebih dingin, udara sore lebih berat, dan langit tak lagi seindah dulu. Hari ketiga aku menunggu, aku akhirnya memberanikan diri mendatangi rumahnya lagi. Namun kali ini, yang membuka pintu bukan ibunya, melainkan seorang pria muda, mungkin kakaknya. Oh, kamu Arga ya? Katanya setelah aku memperkenalkan diri. Aku mengangguk. Iya, Kak, Raina ada. Pria itu terdiam sesaat. Raina, lagi dibawa ke rumah sakit. Dia drop sejak 2 hari lalu. Kata, rumah sakit, membuat seluruh tubuhku kaku. Kenapa? Kak, tanyaku lirih. Dia menarik napas panjang. Asmanya kambuh parah. Selama ini dia memang punya riwayat itu. Tapi nggak mau banyak cerita ke teman-temannya. Katanya nggak mau bikin orang khawatir. Aku terdiam. Tiba-tiba semua kata-kata Raina beberapa hari lalu terputar di kepalaku. Tentang ketakutan kehilangan. Tentang langit sore yang cuma sebentar.
Jadi itu maksudnya. Aku menatap lantai, mencoba menahan rasa yang bergejolak di dada. Boleh saya jenguk dia, Kak? Tentu, tapi mungkin nanti. Ya, dokter masih melarang terlalu banyak tamu. Tapi Raina sempat bilang kamu sering ke taman, kan? Aku mengangguk pelan. Kakaknya tersenyum kecil. Dia sering cerita tentang kamu. Katanya kamu anaknya hangat. Aku tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Aku hanya menunduk dan berkata pelan. Saya bakal nunggu dia di taman. Seperti biasa, sore itu aku kembali ke taman. Tapi kali ini suasananya benar-benar berbeda. Langit mendung, angin berhembus pelan, dan air mancur berhenti mengalir karena sedang diperbaiki. Aku duduk sendirian di bangku kami. Di tanganku, foto Polaroid kami berdua yang terakhir kali diambil. Aku menatap foto itu lama. Raina tersenyum di sana. Sementara aku menatap ke arah kamera dengan mata yang seolah tidak tahu bahwa hari itu mungkin akan jadi yang terakhir kami bersama. Hai, Raina, bisikku pelan. Kamu tahu nggak, langit sore masih sama. Tapi aku nggak bisa lihat keindahannya tanpa kamu di sini. Aku menatap ke atas. Awan bergerak perlahan, menyisakan sedikit celah tempat cahaya matahari sore menerobos masuk. Aku tersenyum kecil. Aku janji. Aku bakal terus datang ke sini. Biar kamu nggak sendirian di bawah langit yang kamu suka. 3 hari kemudian, aku menerima kabar dari Kak Raina. Raina sudah pulang dari rumah sakit. Kondisinya mulai membaik, dan di pesan singkat yang dikirim lewat ponselku, hanya ada satu kalimat sederhana darinya. Langitnya cantik sore ini. Kamu lihat juga, kan? Aku tersenyum sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, warna itu kembali terasa hangat lagi. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah hampir 2 minggu, aku melihat sosok yang sangat kurindukan. Raina, dia datang dengan langkah pelan, memakai sweater biru muda dan membawa kamera kecil di tangan. Aku sempat terdiam, memastikan bahwa itu benar dia, bukan bayangan yang dibuat oleh rinduku sendiri. Begitu dia menoleh dan tersenyum, aku tahu, dunia kecilku kembali lengkap. Arga, sapanya lembut. Aku bangkit berdiri. Raina, kamu beneran datang. Dia tertawa kecil. Kamu pikir aku bakal ngilang selamanya? Aku menggeleng, tapi suaraku bergetar. Aku cuma takut kamu nggak balik lagi. Dia menatapku beberapa detik, lalu duduk di bangku taman kami. Aku nggak bakal ninggalin tempat ini. Terlalu banyak kenangan di sini. Aku ikut duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, menikmati suara burung, angin sore, dan riuh pelan dari anak-anak yang bermain di kejauhan. Rasanya seperti dunia sengaja berhenti agar aku bisa menikmati momen itu sedikit lebih lama. Maaf. Ya, katanya tiba-tiba. Udah bikin kamu nunggu. Aku menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah sembuh. Dia tersenyum tipis. Sembuh. Mungkin lebih tepatnya membaik. Tapi penyakitku nggak bisa benar-benar hilang. Arga. Kadang datang. Kadang tenang. Aku menatapnya dalam. Ada kejujuran di balik matanya yang bening itu. Kejujuran yang membuat dadaku terasa sesak. Jadi waktu kamu bilang takut sama hal yang bisa berubah kapan aja, itu maksudnya kamu sendiri. Tanyaku pelan. Dia menatap langit. Tidak langsung menjawab. Kadang aku takut kalau suatu hari aku nggak bisa lihat warna langit lagi. Katanya lirik. Aku tercekat. Tapi sekarang aku udah nggak terlalu takut. Lanjutnya. Karena aku tahu. Ada seseorang yang bakal terus lihat langit yang sama kayak aku. Aku menunduk. Berusaha menyembunyikan emosi yang mulai menumpuk. Raina, kalau suatu hari kamu nggak bisa ke taman ini lagi, aku janji aku bakal datang tiap sore. Biar kamu tahu, langit sore nggak pernah kehilangan warna, walau kamu nggak di sini. Dia menoleh, matanya bergetar, tapi bibirnya tersenyum. Jangan ngomong seolah aku bakal pergi jauh, Arga. Aku tersenyum samar. Aku cuma janji. Dia tertawa pelan. Lalu mengangkat kameranya. Aku pengen abadikan momen ini. Klik, satu foto Polaroid lagi keluar. Memperlihatkan kami berdua. Dia tersenyum. Aku menatapnya. Lihat, katanya sambil memperlihatkan hasilnya. Kamu kayak orang jatuh cinta. Aku terdiam. Dia tak tahu betapa tepatnya kata-kata itu. Karena aku memang sudah jatuh cinta.
Sejak pertama kali dia menatapku di taman itu. Hari mulai gelap. Sebelum pulang, dia menyerahkan foto itu padaku. Buat kamu, aku udah punya satu yang sama. Aku menerima foto itu dengan hati bergetar. Raina, boleh aku simpan ini selamanya? Dia menatapku lama, lalu menjawab pelan. Kalau langit sore masih jingga, kamu boleh simpan semuanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap foto kami di bawah cahaya lampu kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar hidup, bukan karena dunia begitu indah, tapi karena di dunia yang kecil ini, aku punya seseorang yang membuat segalanya berarti. Hari-hari berikutnya terasa lebih hangat. Raina mulai sering datang ke taman lagi, walau tidak setiap hari. Aku tak pernah menuntut, aku tahu. Setiap langkah yang ia ambil adalah perjuangan kecil untuk menantang rasa lelah yang sering menghampirinya. Kami duduk di bangku yang sama, bercerita tentang hal-hal sederhana, pelajaran sekolah, teman sekelas yang lucu, atau mimpi-mimpi kecil yang kami simpan dalam hati. Tapi sore itu, suasananya terasa sedikit berbeda. Raina tampak diam, seolah menyimpan sesuatu yang belum siap ia katakan. Aku memperhatikannya dengan hati-hati. Raina, kamu kenapa? Tanyaku pelan. Dia menatapku. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku cuma lagi mikir. Mikir apa? Dia menatap langit yang mulai berwarna oranye lembut. Tentang waktu. Aku diam. Menunggu ia melanjutkan. Aku sadar. Katanya akhirnya. Waktu itu nggak pernah berhenti, Arga. Tapi kita sering lupa buat menghargai tiap detiknya. Aku nggak mau nyesel lagi. Aku menatapnya. Mencoba membaca maksud dari kata-katanya. Raina, dia menoleh. Matanya bergetar lembut. Kalau suatu hari aku nggak bisa datang ke taman ini lagi, aku pengen kamu tahu satu hal. Apa itu? Dia tersenyum samar. Aku bahagia pernah kenal kamu. Kata-kata itu menancap dalam. Aku menelan ludah. Berusaha menahan perasaan yang menekan dadaku. Jangan ngomong gitu, Rai. Aku nggak mau dengar kamu ngomong seolah. Dia memotong pelan. Aku nggak bermaksud bikin kamu sedih, Arga. Aku cuma pengen kamu tahu. Kamu orang yang hadir di saat aku hampir nyerah. Kamu bikin aku ingat rasanya hidup. Rasanya dicintai dunia. Aku menatap matanya lama sekali. Lalu tanpa sadar, aku berkata dengan suara bergetar. Kalau dunia pernah buat kamu ngerasa sendirian, aku bakal jadi orang yang ngingetin kamu kalau kamu nggak sendiri. Raina terdiam. Angin sore berhembus lembut, meniup ujung rambutnya. Beberapa detik kemudian, air mata jatuh di pipinya. Arga, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kamu selalu tahu cara bikin aku nangis? Aku tersenyum kecil, karena aku nggak mau kamu simpan semuanya sendirian. Dia tertawa pelan di antara air matanya, lalu bersandar di bahuku. Aku kaku sejenak, tapi kemudian kubiarkan. Dalam diam itu, aku bisa mendengar napasnya yang pelan, bisa merasakan kehangatan yang tak ingin aku lepaskan. Langit sore perlahan berubah jingga ke ungu-unguan. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan taman terasa lebih sunyi. Namun di antara keheningan itu, aku tahu satu hal. Hatiku sudah terikat padanya, sepenuhnya. Saat matahari hampir tenggelam, Raina berdiri perlahan. Aku pulang dulu. Ya, aku ikut berdiri. Boleh aku antar? Dia menggeleng. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Tapi, dia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan selembar foto dari kantong sweaternya. Foto kami berdua. Ini salinan foto terakhir kita. Kalau kamu kangen, lihat ini aja. Dan ingat, Arga, dia tersenyum lembut. Langit sore nggak akan berubah warnanya. Meski orang yang kamu tunggu nggak selalu datang. Aku tak bisa menjawab apapun. Hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, dengan langkah pelan tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang hadir dengan sepenuh hati, walau tahu tak selamanya bisa bersama. Malam itu, aku menatap foto kami lagi. Cahaya lampu kamar menyorot lembut di wajah Raina dalam gambar itu. Aku tersenyum kecil, menatap langit malam di luar jendela. Langitnya masih sama. Raina, bisikku. Dan rasaku juga. Hari itu hujan turun untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tetesnya jatuh perlahan di atap rumah.
membawa aroma tanah basah yang entah kenapa mengingatkanku padanya. Raina, biasanya, kalau hujan turun, aku hanya akan duduk di jendela, menatap langit yang kelabu sambil menunggu reda. Tapi sore itu berbeda. Ada sesuatu di dalam diriku yang mendorong untuk keluar ke taman tempat segalanya dimulai. Dengan jaket tebal dan payung di tangan, aku melangkah di bawah rinai hujan. Jalanan sepi. Hanya ada suara rintik dan angin yang berhembus lembut. Setiap langkah seolah membawa kenangan. Langkah pertama kali aku melihat tatapannya, senyumnya, dan semua yang datang sesudahnya. Sampai akhirnya aku tiba di taman itu. Bangku yang biasa kami duduki tampak basah, namun tetap sama. Tak ada yang berubah, kecuali satu hal, tak ada dia di sana. Aku berdiri di depan bangku itu cukup lama, lalu duduk perlahan, membiarkan hujan membasahi ujung celanaku. Aku datang lagi. Rai, bisikku. Katanya kamu suka hujan, kan? Katanya kamu suka suara rintiknya. Entah kenapa aku tetap berbicara, seolah dia ada di sampingku. Mungkin karena rinduku sudah terlalu berat untuk diam. Beberapa menit berlalu, sampai akhirnya aku mendengar langkah seseorang di belakangku. Langkah itu pelan, tapi aku tahu, hanya satu orang yang berjalan seindah itu. Arga, suaranya lembut, sedikit serak. Aku menoleh cepat, dan benar. Raina berdiri di sana, mengenakan mantel putih dan payung kecil berwarna ungu muda. Rambutnya sedikit basah, tapi senyumnya tetap sama seperti yang selalu kurindukan. Kamu gila. Ya, katanya sambil tertawa kecil. Duduk di tengah hujan kayak gini. Nanti malah sakit. Aku ikut tertawa. Meski suaraku bergetar. Aku cuma pengen ngerasain apa yang kamu suka. Dia menggeleng pelan. Aku suka hujan karena tenang. Bukan karena dingin. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingku. Kami berdua diam beberapa saat. Hanya mendengarkan hujan yang turun semakin deras. Lalu tanpa aku duga, Raina meletakkan tangannya di atas tanganku. Dingin, tapi menenangkan. Arga, katanya pelan. Kamu tahu nggak, setiap kali aku takut, aku selalu ingat kamu. Aku menatapnya, matanya menatap lurus ke depan, ke arah taman yang mulai tertutup kabut hujan. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu selalu bisa bikin aku ngerasa aman. Padahal aku tahu kamu juga punya banyak hal yang kamu sembunyikan. Aku menghela napas. Rai, aku nggak sempurna. Aku cuma pengen jadi seseorang yang kamu bisa percaya. Dia tersenyum. Kamu udah jadi itu. Lebih dari cukup. Kami kembali diam. Tapi kali ini, diamnya hangat. Hujan terus turun, membasahi sekitar kami. Menutupi dunia seolah hanya ada dua orang di bawah langit itu. Lalu tiba-tiba, Raina menatapku dengan serius. Arga, janji. Ya, janji apa? Kalau suatu hari aku nggak bisa ke sini lagi, kamu tetap datang. Sekalipun cuma buat duduk dan dengerin hujan. Aku menatapnya dalam, dan tanpa ragu. Aku mengangguk. Aku janji. Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu aneh. Seperti ada makna tersembunyi yang belum sanggup ia ungkap. Rintik hujan makin deras. Tapi tak satu pun dari kami beranjak. Dan di bawah langit abu-abu itu, aku sadar, janji yang barusan ku ucap mungkin akan menjadi janji paling berat dalam hidupku. Hujan belum juga reda sore itu. Langit kelabu menggantung di atas taman, dan udara beraroma tanah basah bercampur bunga. Kami masih duduk di bangku yang sama, berdua, di bawah satu payung yang terlalu kecil untuk menutupi semuanya. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Pelan tapi nyata. Dan di sela rintik hujan, suara Raina terdengar lirih. Arga, aku menoleh. Kamu pernah ngerasa kehilangan sesuatu yang gak sempat kamu jaga baik-baik? Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tak langsung menjawab. Maksud kamu? Dia menarik napas pelan. Matanya menerawang jauh. Dulu, aku punya kakak perempuan. Namanya Rana. Kami sangat dekat. Tapi dia meninggal waktu aku masih SMP. Aku menatapnya, terkejut. Raina jarang sekali bicara tentang keluarganya. Dia sakit, tanyaku hati-hati. Raina mengangguk, sama sepertiku. Asma, tapi waktu itu dia nggak seberuntung aku. Nggak sempat diselamatkan. Dia berhenti sejenak, menatap langit yang diselimuti hujan. Sejak itu, aku takut sama banyak hal. Takut kehilangan orang,
Takut ditinggalkan. Takut kalau aku juga bakal nyusul dia. Tapi setiap kali hujan turun, aku merasa dia masih ada. Aku selalu bilang ke mama, mungkin kakak lagi nyiramin bunga di surga. Dia tersenyum kecil, tapi air matanya jatuh bersamaan dengan rintik hujan. Aku menggenggam tangannya pelan. Raina, dia menoleh. Matanya sedikit merah. Makanya aku suka hujan, Arga. Karena hujan bikin aku ngerasa dekat sama dia. Dan sekarang, setiap kali hujan turun, aku juga ingat kamu. Hatiku bergetar mendengar itu. Kenapa aku? Tanyaku. Nyaris berbisik. Dia tersenyum hangat. Karena kamu juga datang tanpa aku minta. Tapi selalu ada di saat aku butuh. Aku ingin memeluknya. Tapi aku hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat. Aku tahu. Cinta yang tumbuh di antara kami bukan cinta yang berlebihan. Tapi cinta yang lahir dari ketulusan. Dari luka yang sama-sama kami sembunyikan. Hujan mulai melemah. Tetes air di daun-daun jatuh satu persatu. Raina menghela napas lega. Kamu tahu, Arga, kadang aku iri sama orang yang bisa bebas ngelakuin apa aja. Pergi, main, tertawa. Aku nggak bisa segitu bebasnya. Tapi setiap kali aku lihat kamu, aku ngerasa hidupku nggak sesempit itu. Aku tersenyum kecil, karena kamu nggak sendirian, Rai. Aku di sini. Dia menatapku lama sekali. Seolah kata-kataku menembus ke hatinya yang paling dalam. Kemudian dia bersandar pelan di pundakku. Jangan kemana-mana. Ya, aku nggak akan. Janji, janji. Dan saat itu, di bawah hujan yang perlahan berhenti, aku tahu. Janji itu bukan sekadar kata, tapi doa. Doa agar kami tetap di bawah langit yang sama. Seberapapun waktu mencoba memisahkan. Beberapa menit kemudian, Raina berdiri. Kayaknya aku harus pulang. Mama pasti khawatir. Aku ikut berdiri. Membuka payung untuknya. Biar aku antar. Dia menggeleng lembut. Kamu udah basah. Aku nggak mau kamu sakit juga. Sebelum pergi, dia menatapku lagi. Arga, terima kasih udah mau denger semua ceritaku. Nggak semua orang kuat ngedengerin kisah yang berakhir sedih. Aku menatapnya dalam. Selama kamu yang cerita, aku nggak akan pernah capek dengerin. Dia tersenyum, lalu berbalik pergi perlahan di bawah hujan yang mulai reda. Aku menatap punggungnya menjauh, sementara hatiku berkata pelan, andai waktu bisa berhenti, aku ingin berhenti di momen ini, di bawah hujan, bersamamu. Sudah 3 hari hujan turun tanpa jeda, langit selalu kelabu, dan taman kota berubah jadi tempat sunyi yang hanya diisi suara rintik air. Aku datang setiap sore, membawa payung dan foto kecil yang pernah Raina berikan. Tapi sudah seminggu, tak ada tanda-tanda dia muncul. Biasanya, kalau dia tak datang, dia akan mengirim pesan singkat. Tapi kali ini, tidak ada satupun pesan masuk. Aku mulai gelisah. Hari keempat, aku memutuskan untuk ke rumahnya. Dan saat ibunya membuka pintu, aku tahu ada sesuatu yang tak beres hanya dari raut wajahnya. Arga, suaranya pelan. Nyaris seperti berbisik. Raina lagi di rumah sakit lagi. Nak, dunia rasanya berhenti berputar. Aku hanya bisa menatapnya dengan wajah kaku. Boleh saya jenguk? Bu. Ibu Raina mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Boleh, tapi dia banyak istirahat. Ya, rumah sakit itu sunyi dan berbau obat. Langkahku terasa berat ketika mendekati ruang rawatnya. Dari balik kaca jendela, kulihat Raina berbaring. Wajahnya pucat tapi tetap cantik. Di sampingnya, ada kamera Polaroid kesayangannya dan bunga mawar putih di meja kecil. Aku mengetuk perlahan. Dia menoleh, dan senyumnya muncul. Lemah tapi tulus. Arga, aku masuk pelan. Berusaha menahan emosi yang mulai naik ke mata. Kamu beneran datang? Tentu, aku janji. Kan, dia tertawa kecil. Kamu nggak pernah lupa janji. Ya. Aku duduk di kursi di sampingnya. Aku cuma takut kamu lupa caranya tersenyum kalau aku nggak datang. Dia menggeleng pelan. Aku nggak bakal lupa. Cuma, sekarang rasanya lebih berat aja buat senyum. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana. Tapi di baliknya ada kenyataan yang menakutkan. Dokter bilang kamu bakal sembuh, kan? Tanyaku. Mencoba terdengar yakin. Dia menatapku. Lalu menatap langit di luar jendela yang masih diselimuti hujan. Kata dokter,
Aku butuh banyak istirahat dan doa. Tapi aku tahu, nggak semua doa dikabulkan sesuai keinginan kita. Aku memegang tangannya, yang terasa dingin. Jangan ngomong gitu, Rai. Kamu bakal sembuh. Kamu harus sembuh. Aku masih pengen duduk bareng kamu di taman. Lihat langit sore. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kalau aku nggak bisa ke taman lagi, kamu janji bakal tetap datang. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang ia sembunyikan selama ini. Iya, jawabku pelan. Aku janji, sampai langit berhenti hujan pun, aku tetap datang. Dia tersenyum. Aku percaya kamu. Matanya mulai menutup, lelah. Tapi sebelum tertidur, dia sempat berbisik. Hujan hari ini indah banget. Ya, Arga. Kayak kamu. Aku menatapnya lama setelah itu. Tangannya masih kugenggam. Dingin tapi masih hangat oleh kehidupan. Suara hujan di luar jendela seperti lagu yang sedih tapi lembut, menemani diam kami. Beberapa jam kemudian, perawat menyuruhku pulang. Aku menatap wajahnya sekali lagi sebelum pergi. Besok aku datang lagi. Rai, tunggu aku. Ya, dia hanya mengangguk pelan dengan senyum samar. Dan itu adalah senyum terakhir yang kulihat hari itu. Malamnya, hujan semakin deras. Aku duduk di kamar, menatap foto kami berdua. Entah kenapa, dadaku terasa sesak, seperti firasat buruk yang menolak pergi. Dan benar saja, ponselku bergetar. Pesan dari Kak Raina, Arga, Raina lagi di ICU. Doakan dia. Ya, tanganku bergetar membaca pesan itu. Aku ingin segera berlari ke sana. Tapi hujan begitu deras, petir menyambar, dan malam sudah larut. Aku hanya bisa berlutut di depan jendela, menatap langit kelabu dan berkata pelan. Tuhan, jangan ambil dia sekarang. Belum sekarang. Air mata bercampur air hujan yang menetes dari atap. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi. Aku tidak tidur. Aku hanya menatap hujan, berharap keajaiban turun bersama rintiknya. Pagi menjelang, hujan berhenti. Langit tampak lebih terang. Tapi entah kenapa, rasanya justru lebih gelap. Teleponku berdering, dan setelah mendengar suara di seberang sana, dunia dalam diriku runtuh dalam sekejap. Pagi itu sunyi, tidak ada suara hujan, tidak ada angin, hanya keheningan yang membuat napas terasa berat. Aku menatap layar ponselku yang masih menunjukkan nama pengirim pesan terakhir, Kak Raina. Tanganku gemetar saat membaca kata-kata pendek itu lagi. Raina sudah pergi. Gak. Dunia seakan berhenti berputar. Suara di sekitarku hilang. Aku tak tahu berapa lama aku diam di tempat. Hingga akhirnya satu tetes air jatuh dari mataku ke layar ponsel. Aku berlari ke rumah sakit tanpa berpikir. Langit cerah, tapi rasanya lebih gelap dari malam. Saat sampai di sana, Ibu Raina berdiri di depan kamar rawat. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Begitu melihatku, ia hanya berkata pelan. Dia pergi dengan tenang, Nak. Sambil senyum, aku tak bisa berkata apa-apa. Kakiku goyah, dunia di sekitarku seolah kabur. Kutarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. Dan di sana, di atas ranjang putih itu, Raina terbaring diam dengan senyum lembut di wajahnya. Wajah yang dulu selalu hidup dengan tawa kini begitu tenang, seolah hanya tertidur. Di sampingnya, ada surat kecil dan bunga mawar putih yang masih segar. Aku mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangannya masih sama, rapi dan lembut. Untuk Arga, kalau kamu baca ini, mungkin aku sudah nggak bisa lagi duduk di taman bareng kamu. Tapi jangan sedih, ya. Aku nggak mau lihat kamu nangis. Aku cuma pengen kamu tahu. Setiap hujan turun, aku masih di sana, di taman itu. Aku bahagia pernah kenal kamu, Arga. Kamu bikin hari-hariku penuh warna. Maaf kalau aku harus pergi duluan. Tapi aku titip satu hal, jangan berhenti datang ke taman itu. Karena di sana, ada janji kita. Dan aku akan selalu menepatinya, walau dari tempat yang kamu nggak bisa lihat. Raina, aku menjatuhkan surat itu ke dada, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah tanpa bisa dihentikan. Air mata mengalir begitu deras, sama derasnya dengan hujan yang dulu sering jadi saksi kebersamaan kami. Aku duduk di kursi samping ranjangnya,
menggenggam tangannya yang kini dingin. Rai, kenapa kamu nggak tunggu aku datang? Bisikku di sela tangis. Tak ada jawaban. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar begitu pelan dan menyakitkan. Hari pemakamannya berlangsung sederhana. Langit kembali menangis. Seolah tahu apa yang aku rasakan. Setiap tetes hujan yang jatuh di tanah terasa seperti air mata dari langit untuk seorang gadis berhati lembut yang pergi terlalu cepat. Aku berdiri di samping pusaranya. Membawa bunga mawar putih. Bunga yang selalu ia suka. Rai, kataku pelan. Aku datang. Seperti janjiku. Hujan semakin deras. Tapi aku tak beranjak. Aku biarkan tubuhku basah. Biarkan dingin menembus tulang. Karena entah kenapa, setiap kali hujan turun, aku merasa seperti dia masih di sini, duduk di sampingku, tertawa pelan, memotret langit kelabu dengan kameranya. Beberapa hari setelah pemakaman, aku kembali ke taman kota itu. Tempat pertama kami bertemu, bangku yang dulu kami duduki masih sama, tapi sekarang di sampingnya hanya ada ruang kosong dan kenangan. Aku membuka suratnya lagi. Setiap kata yang ia tulis seperti menancap lebih dalam di hati. Tiba-tiba, sesuatu di saku jaketku terasa keras. Sebuah kamera Polaroid kecil, milik Raina. Aku ingat, dulu dia pernah bilang, kalau aku nggak ada, kamu yang harus terus motret. Karena foto itu cara kita nginget waktu. Aku mengangkat kamera itu, menatap langit yang mendung. Lalu aku menekan tombolnya, kamera berbunyi lembut, dan kertas foto perlahan keluar. Beberapa detik kemudian, gambar mulai muncul, bangku taman, langit abu-abu, dan satu cahaya putih samar di sisi kanan. Entah kenapa, bentuknya mirip sosok Raina yang sedang duduk tersenyum. Dadaku sesak, tapi aku juga tersenyum. Rai, kamu masih di sini. Ya, aku simpan foto itu di buku harianku, lalu menulis satu kalimat di bawahnya. Janji di bawah hujan tak pernah hilang. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang tak akan pudar. Sejak hari itu, setiap hujan turun, aku selalu datang ke taman kota. Aku duduk di bangku yang sama, membawa payung yang sama, dan berbicara seolah Raina masih di sampingku. Kadang orang menganggap aku aneh, tapi aku tak peduli. Karena bagiku, cinta tak selalu harus hadir dalam bentuk nyata. Kadang, cinta justru terasa paling kuat saat seseorang sudah tiada. Dan setiap kali angin meniup lembut di antara tetes hujan, aku tahu. Raina menepati janjinya. Sudah 2 bulan sejak hari itu. 2 bulan sejak aku terakhir kali melihat senyum Raina. Dan selama itu pula, hujan seperti tak pernah berhenti dalam pikiranku. Setiap kali langit mendung, aku akan ke taman kota. Bangku kayu itu masih menjadi tempat favoritku. Walau sekarang hanya ada satu orang yang duduk di sana, aku. Dulu, aku tak pernah menyangka taman sederhana ini bisa menyimpan begitu banyak kenangan. Setiap sudutnya punya cerita. Pohon di sisi kanan tempat Raina pernah menulis inisial kami dengan ujung ranting. Dan kolam kecil di tengah taman tempat ia pernah memotret pantulan hujan sambil tertawa. Aku menatap langit sore, warna jingganya indah. Tapi di dadaku masih terasa kosong. Entah kenapa. Kehilangan seseorang yang begitu berarti membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kadang aku berpikir, bagaimana bisa dunia tetap berjalan seperti biasa, padahal ada satu orang yang tak akan pernah kembali lagi. Satu sore, aku datang ke taman dengan kamera Polaroid milik Raina. Baterainya hampir habis, tapi aku tetap membawanya. Entah kenapa, rasanya aku masih punya sesuatu yang belum selesai. Aku duduk di bangku lama kami, menatap langit yang mulai mendung lagi. Tiba-tiba, ada seorang gadis datang membawa payung biru muda. Dia terlihat kebingungan, lalu menoleh ke arahku. Maaf, ini bangkunya kosong. Tanyanya sopan. Aku tersenyum kecil. Iya, silakan duduk. Dia duduk pelan, lalu membuka buku catatan kecil dari tasnya. Aku sempat melirik sekilas. Di halaman pertama tertulis, belajar memotret kenangan. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu suka fotografi juga? Dia tersenyum, menoleh. Iya, baru mulai. Aku sering ke sini karena katanya taman ini punya cahaya sore yang bagus buat foto. Aku ikut tersenyum. Iya, cahaya di sini indah. Terutama setelah hujan. Dia mengangguk. Kamu sering ke sini.
Cukup sering. Jawabku singkat. Ada seseorang yang dulu suka duduk di sini juga. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku lembut. Orang yang penting buat kamu. Ya, aku menatap jauh ke arah langit. Sangat penting. Gadis itu tersenyum pelan. Aku percaya. Kenangan gak pernah benar-benar hilang. Kadang mereka cuma berubah bentuk. Dari orang yang hadir. Jadi perasaan yang gak bisa pergi. Kata-katanya membuatku diam. Entah kenapa. Aku merasa seperti mendengar suara Raina lagi, lembut, penuh ketenangan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke taman dan bertemu gadis itu lagi. Namanya Alia, dia ceria, suka tertawa, tapi juga punya tatapan yang dalam, seolah menyimpan kisahnya sendiri. Kami mulai sering berbicara tentang foto, tentang hidup, dan tentang kehilangan. Dia bilang, aku juga pernah kehilangan seseorang. Tapi aku belajar, kehilangan bukan akhir, kadang itu cara Tuhan mengajarkan kita arti cinta yang sebenarnya. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya sejak Raina pergi, aku merasa bisa bernapas lebih ringan. Ada sesuatu di dalam hatiku yang perlahan sembuh. Alia sering memotret bunga, langit, dan cahaya sore. Suatu hari, dia memintaku untuk jadi modelnya. Aku menolak malu-malu, tapi dia tertawa. Ayolah, aku pengen foto seseorang yang bisa bikin langit sore jadi hidup. Kami tertawa bersama. Dan di antara tawa itu, aku tiba-tiba sadar. Suara tawa Alia mengingatkanku pada Raina. Bukan karena sama, tapi karena membawa rasa hangat yang dulu pernah hilang. Sore itu hujan turun lagi. Kami berdua berteduh di bawah gazebo kecil di taman. Alia menatap langit, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Ga? Hujan itu kadang bukan tanda sedih. Bisa jadi itu caranya langit bilang, aku kangen." Aku menoleh, menatapnya lama. Mungkin benar, mungkin langit memang sedang rindu. Aku membuka tas, mengeluarkan kamera Polaroid Raina. Alia menatapnya dengan kagum. Wah, kamera jadul ya. Masih bisa dipakai. Aku tersenyum kecil. Masih, ini punya seseorang yang penting buatku. Aku arahkan kameranya ke langit yang sedang hujan. Lalu menekan tombolnya. Foto keluar perlahan. Dan saat gambar muncul, aku terdiam. Di antara rintik hujan dan warna abu-abu langit, ada dua bayangan samar duduk di bangku taman. Alia menatap foto itu dengan mata membesar. Itu, kita. Aku menggeleng pelan. Entahlah, tapi mungkin itu cara dia bilang. Aku masih di sini. Malamnya, aku menulis di buku harian Raina yang dulu kutemukan di tasnya. Hari ini hujan lagi, tapi kali ini, aku nggak sedih. Karena aku tahu, kamu masih di sini, di setiap tetesnya, di setiap cahaya sore yang menyentuh wajahku. Terima kasih, Rai, karena lewat kehilanganmu, aku belajar mencintai hidup lagi. Aku menutup buku itu pelan, menatap langit yang sudah cerah di luar jendela. Hujan sudah reda, tapi aroma tanah basahnya masih terasa. Dan di sanalah aku sadar. Kadang, cinta tidak harus dimiliki untuk tetap hidup. Cukup disimpan dalam hati. Seperti kenangan yang tak pernah benar-benar hilang setelah hujan reda. Sudah hampir setengah tahun sejak Raina pergi. Waktu berjalan pelan. Tapi kini aku mulai terbiasa dengan kesunyian yang dulu terasa menyesakkan. Taman kota masih jadi tempat pelarianku. Tapi kini rasanya berbeda. Bukan lagi tempat untuk menangis. Tapi tempat untuk mengenang dengan senyum. Alia sering menemaniku ke sini. Dia membawa kamera barunya. Dan aku membawa kamera lama milik Raina. Kami sama-sama memotret langit sore. Seolah sedang berlomba siapa yang bisa menangkap cahaya terbaik. Aku heran deh, kata Alia suatu sore, sambil menatap hasil fotonya. Kenapa kamu nggak coba ikut lomba foto aja? Kamu punya gaya unik, Ga. Setiap fotomu tuh, berasa hidup. Aku tertawa kecil, mungkin karena aku nggak motret pemandangan, tapi perasaan. Dia menatapku dan tersenyum lembut. Kamu bilang itu dengan nada yang dalam banget. Tapi aku suka, aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku tahu, setiap foto yang kuambil, entah bagaimana, selalu ada bayangan Raina di dalamnya. Bukan karena aku belum bisa melupakan, tapi karena aku ingin dia tetap jadi bagian dari perjalanan ini. Suatu hari, Alia mengajakku ke pameran seni di pusat kota. Di sana,
Ratusan foto tergantung di dinding, dari pemandangan, potret manusia, sampai gambar langit yang diambil dari berbagai tempat di dunia. Saat kami berkeliling, aku tertegun melihat satu foto di ujung ruangan. Langit senja, dengan dua kursi taman yang basah oleh hujan. Di bawahnya tertulis, "Langit yang menyimpan namamu," oleh Raina Prameswari. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku mendekat perlahan. Tak salah lagi. Itu foto Raina. Foto yang ia ambil setahun lalu, saat kami duduk di taman sambil tertawa di bawah payung kecil. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba datang seperti gelombang. Alia menatapku. Matanya lembut. Itu, dia. Aku mengangguk. Iya, itu Raina. Aku menatap foto itu lama, hingga seseorang datang menghampiri. Seorang pria tua, kurator pameran, berkata pelan. Foto itu disumbangkan oleh keluarganya. Katanya, gadis itu punya mimpi fotonya bisa dipajang di tempat ini. Aku tersenyum samar, menatap foto itu lagi. Dia berhasil, bisikku pelan. Dia akhirnya sampai juga di tempat yang dia impikan. Alia menggenggam tanganku tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Malamnya, aku menulis lagi di buku harian Raina. Rai, fotomu ada di galeri sekarang. Aku lihat orang-orang berdiri di depannya, tersenyum, dan bilang fotomu indah. Mereka nggak tahu kisah di baliknya, tapi aku tahu. Langit sore di foto itu bukan cuma langit, itu kenangan, doa, dan cinta yang kamu tinggalkan. Terima kasih karena pernah hadir, Rai. Aku menutup buku itu, menatap jendela. Di luar, langit masih menyimpan sisa warna jingga. Entah kenapa, aku merasa dia sedang melihat ke arah yang sama. Seiring waktu berjalan, hubunganku dengan Alia makin dekat. Dia tidak pernah memaksaku untuk melupakan Raina. Sebaliknya, dia membiarkan aku bercerita, bahkan kadang ikut tertawa saat aku mengenang hal-hal lucu tentang Raina. Aku nggak mau gantiin siapa-siapa, kata Alia suatu malam. Aku cuma pengen jalan bareng kamu, dengan masa lalu kamu, dan masa depan kita. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa membuka hati lagi. Suatu sore, aku dan Alia duduk di taman seperti biasa. Langit mendung, tapi belum hujan. Alia bersandar di kursi, menatap awan. Kamu sadar nggak? Setiap hujan mau turun, langit selalu berubah jadi abu-abu tapi tetap indah. Aku menatap langit itu juga. Mungkin karena langit tahu, keindahan nggak harus cerah. Kadang abu-abu pun bisa jadi warna yang paling jujur. Alia tersenyum. Kamu dan kata-katamu, gak, selalu dalam. Aku tertawa kecil, lalu mengangkat kamera Raina dan memotret langit itu. Hasilnya muncul pelan-pelan. Langit mendung. Dua orang di bangku taman. Dan di antara mereka ada cahaya samar yang jatuh di tengah-tengah. Alia menatapnya. Itu cantik banget. Aku memandangi foto itu lama, lalu tersenyum pelan. Mungkin itu dia, kataku. Siapa? Raina. Dia masih suka ikut nongkrong bareng kita. Alia tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kami berdua hanya diam, membiarkan hujan mulai turun perlahan. Aku membuka payung, menatap butiran air yang jatuh di sekeliling. Dan di tengah hujan itu, aku tahu satu hal pasti. Raina sudah tenang di langitnya. Tapi cintanya masih hidup di bumi ini. Dalam bentuk yang baru. Dalam cerita yang berlanjut. Beberapa cinta tidak berakhir ketika seseorang pergi. Mereka hanya berubah menjadi langit yang menyimpan nama kita. Pagi itu langit cerah. Tidak ada hujan. Tidak ada mendung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, taman kota itu terlihat benar-benar hidup. Anak-anak berlarian. Burung-burung kecil melintas di antara dahan. Dan sinar matahari menembus lembut dari celah daun. Aku duduk di bangku lama itu. Bangku yang menyimpan sejuta kenangan. Bangku yang dulu menjadi saksi pertama kali mataku bertemu dengan tatapan Raina. Sebuah tatapan yang sederhana, tapi mengubah seluruh arah hidupku. Aku menatap ke arah kolam kecil di depan taman. Tempat Raina dulu suka memotret pantulan langit. Bayangan air bergetar pelan karena angin. Entah kenapa, aku bisa melihat sosoknya di sana, tersenyum seperti dulu.
Alia datang membawa 2 gelas kopi hangat. Pagi ini nggak hujan. Loh, katanya sambil duduk di sampingku. Langka banget. Ya, aku tersenyum. Menerima segelas kopi. Langka, tapi indah. Mungkin karena hari ini, aku siap. Alia menatapku heran. Siap buat apa? Aku menatap langit. Siap mengucap terima kasih pada seseorang yang sudah mengajarkan arti cinta, tapi juga arti melepaskan. Dia tersenyum lembut, lalu diam, memberi ruang untukku berbicara dengan hatiku sendiri. Aku membuka buku harian Raina sekali lagi. Halamannya mulai menguning, tintanya mulai pudar, tapi setiap kalimatnya masih terasa hidup. Di halaman terakhir, ada catatan kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau suatu hari aku nggak ada, aku harap kamu tetap berani mencintai lagi, Ga. Cinta itu bukan soal siapa yang pertama datang, tapi siapa yang bisa membuatmu tetap tersenyum setelah semua badai berlalu. Dan kalau kamu ragu, lihatlah langit sore. Aku selalu ada di sana, di antara warna jingga dan abu-abu. Raina, aku menutup buku itu dengan tangan bergetar, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Rai. Kamu selalu tahu kapan harus datang, bahkan setelah kamu pergi. Alia menatapku. Kamu masih sayang sama dia? Ya, aku mengangguk. Iya, tapi bukan sayang yang menahan. Sayang yang membebaskan. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Raina beruntung. Pernah dicintai seperti itu. Aku tertawa kecil. Aku yang beruntung. Karena dia membuatku tahu gimana caranya mencintai seseorang, tanpa perlu memiliki. Kami berdua diam cukup lama, menikmati kopi dan suasana pagi. Tiba-tiba, angin bertiup pelan, membawa selembar daun jatuh ke pangkuanku. Di atas daun itu, ada tetesan air kecil, entah dari embun atau dari langit yang masih menyimpan sisa hujan semalam. Alia menatapnya, lucu. Ya, bahkan saat langit cerah, dia masih bisa meneteskan air. Aku tersenyum. Mungkin itu caranya bilang, dia masih ada di sini. Kami tertawa kecil. Tapi di dalam hati, aku tahu, benar. Raina masih ada. Bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam kenangan. Dalam keberanian yang ia tinggalkan. Beberapa minggu kemudian, aku ikut lomba foto seperti yang Alia sarankan. Aku kirimkan satu foto, hasil jepretan dari hari pertama hujan turun lagi setelah lama cerah. Foto itu menunjukkan taman kota di bawah payung abu-abu, bangku kosong, dan langit yang menggantung rendah. Di bawah foto itu aku beri judul, Dari Sebuah Tatapan, dan dalam deskripsi, kutulis, semua cinta berawal dari tatapan, bukan hanya tatapan pada seseorang, tapi juga tatapan pada dunia. Dari satu tatapan sederhana, aku belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang, cinta berakhir dengan kedewasaan untuk merelakan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa fotoku memenangkan penghargaan, foto paling emosional tahun ini. Saat menerima piala itu, aku menatap langit yang cerah dan berbisik pelan. Lihat, Rai, aku menepati janjiku. Aku terus datang ke taman itu. Dan aku terus hidup. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Aku dan Alia semakin dekat. Tapi kami berjalan perlahan. Tidak tergesa. Tidak menuntut. Cinta yang tumbuh kali ini terasa lebih tenang. Seperti langit setelah badai. Suatu sore, kami kembali ke taman. Hujan turun pelan. Aku membuka payung. Dan kami duduk berdua di bangku itu. Memandangi langit yang mulai kelabu. Alia menatapku. Kamu tahu nggak, Ga? Aku kadang ngerasa, setiap kali hujan, ada seseorang yang ikut duduk di sini. Aku menatapnya dan tersenyum. Aku juga ngerasa gitu. Tapi sekarang aku nggak sedih lagi. Karena aku tahu, dia nggak benar-benar pergi. Kami berdua diam, menikmati suara hujan yang jatuh di atas payung. Dan di sela-sela itu, aku bisa merasakan, entah bagaimana, ada kehangatan lembut yang turun bersama hujan. Bukan dingin, tapi hangat. Seperti pelukan yang tak terlihat. Beberapa tahun kemudian, aku dan Alia menikah. Hari pernikahan kami hujan deras. Dan semua orang mengeluh karena cuaca. Tapi aku tersenyum. Karena bagiku, itu bukan pertanda buruk. Itu pertanda restu. Saat berdiri di bawah gerimis tipis, aku menatap langit dan berbisik.
Terima kasih, Raina, karena dari sebuah tatapanmu dulu, aku belajar banyak hal tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk memulai lagi. Alia menggenggam tanganku. Kamu ngomong sama siapa? Aku tersenyum. Sama langit. Dia ikut tersenyum. Langit kamu indah banget. Gak. Aku mengangguk. Iya. Karena di sana, ada namanya. Beberapa cinta tidak hilang. Hanya berubah bentuk. Ada yang tinggal di hati. Ada yang berdiam di langit. Dan kadang, dari satu tatapan sederhana, lahirlah perjalanan seumur hidup.